Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Craft Channel Jogja untuk kesempatan sore hari ini. Di sini saya akan menerangkan bagaimana alur dari rangkaian Magicom pada kesempatan sore hari ini ya, yang dimana Magicom ini tadinya datang untuk diservis mati total. Dan setelah kita bongkar, kita cari penyebabnya ya guys. Oke, sebelum kita memberikan tutorial atau penjelasan pada kesempatan sore hari ini, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja kita diberi kelancaran, kesehatan, kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa lagi bersama saya di Adik Craft Channel Jogja ya. Oke, langsung aja guys, kita akan berikan tutorial ya cara kerja Magicom ini. Namun sebelumnya, untuk bagi para pemirsa atau semuanya yang mempunyai kerusakan yang mau belajar, mungkin semoga aja menjadi motivasi untuk Anda belajar ya di sini ya guys ya. Inilah Magicom yang sudah saya bongkar, dan yang pasti ada jalur-jalur yang tadinya putus ya guys ya. Oke, untuk para pemirsa, yang pasti pertama-tama kita kalau mau belajar wajib mempunyai yang namanya ini ya, multitester, untuk mengecek segala kerusakan atau alat-alat yang mati. Dan yang kedua adalah taspen seperti ini sudah cukup sebenarnya, tapi tetap berhati-hati guys, karena kita bermain dengan aliran listrik ya. Oke, langsung aja di sini akan saya terangkan. Di sini adalah kabel merah dan kabel biru, ini adalah dimana ada aliran listriknya yang masuk ke bagian dari Magicom ini ya guys ya. Kalau mengalami mati total ataupun kerusakan, pertama-tama kita cek dulu bagian kelistrikannya, dimana kabel jacknya ada aliran setrum, ada yang putus atau tidak. Dan yang kedua adalah ini aliran yang merah ini adalah masuk ke yang namanya thermal fuse ya. Di sini bila mana putus, Magicom akan mati dan harus dicek dengan multitester. Bila mana ada angka di situ, berarti multitester ini masih hidup, dan aliran listrik masuk ke bagian bodi ataupun panel di sini ya guys ya, di bagian sini. Kalau thermal fuse-nya masih bagus atau masih biasanya menyala ya guys ya. Tapi kalau di kita coba tancapkan listrik belum bisa nyala, lampu indikatornya di sini ya guys ya, ada dua lampu indikator. Kalau ditancapkan ke aliran listrik belum menyala, berarti ada bagian lain yang mungkin ada kerusakannya, yang bisa jadi putus atau putus kabel ataupun apa ya. Yang pasti tetap kita pakai alat yang namanya multitester, kita tes jalur-jalurnya ya guys ya. Yang kedua di sini ada yang namanya ini termostat, yang namanya termostat ya. Yang di sini untuk mengecek suhu panas Magicom ini ya guys ya. Bila mana alat kerja termostat ini masih normal, akan memberikan yaitu aliran ataupun kerjanya yang pasti yang tidak berdampak ke lilitan ini atau nasi tidak gosong. Kalau dia sudah tidak normal, nasi misalkan terlalu panas, ada nasinya gosong, kering maksudnya, bukan gosong ya, kering, terlalu kering, setelah berapa jam kering, berarti termostatnya ini sudah enggak normal, harus diganti suhunya. Misalkan 81 paling normalnya, ya diganti 81 ya suhunya gitu. Kalau mau direndahkan atau
gimana bisa diturunin menjadi 80 atau gimana bisa. Oke guys, selanjutnya ini ada lilitan di bagian bodinya ya. Tentu saja kita cek juga apakah dia itu ada putus pakai multitester juga. Caranya adalah melepas bagian panel-panelnya dan ujung ini dan ujung kabel ini kita tes panel. Kalau dia masih menyambung berarti dia masih bagus. Kemudian setelah kita cari-cari ya guys ya, pada pemanas yang di bagian tutup ini tadi mengalami putus kabel dua-duanya ini ya guys. Nah, setelah kita sambung dan kita tes pakai multitester atau kelistrikannya, dia di sini masih bagus ya guys, masih mampu menimbulkan panas, berarti ini masih bagus juga. Kemudian kenapa tadi setelah kita sambung kita tes tetap belum bisa menyala, berarti kita lihat apakah di bagian saklar ini masih berfungsi atau tidak, kita tes juga ya guys. Nanti setelah kita alirkan listrik. Ternyata pokok permasalahannya adalah di sini guys, di bagian nah ini lampu indikator ya guys ya. Tadi setelah saya bongkar dan buka, ternyata lampu indikator yang di bagian masak ini mati satu ya guys ya. Berarti kalau mati satu harus kita ganti. Nah, inilah contohnya guys, tadi yang sebelum saya ganti gosong seperti ini ya guys ya. Berarti ini mati. Inilah kemungkinan penyebab matinya Magicom ini. Dan setelah saya ganti ya guys ya, lalu kita coba ya guys ya, kita coba colokan aliran listriknya seperti ini guys. Contohnya akan kita tancapkan dulu aliran listriknya. Oke, masih bersama saya, tetap berhati-hati dalam mengerjakan karena ini bermain dengan listrik. Nah, inilah contohnya guys, lampu indikator nyala ya guys ya, untuk memasak ini guys, bagian memasaknya. Di sebelahnya ini adalah bagian lampu indikator untuk penghangat. Nah, inilah saklar otomatis, bila mana nanti ada masak, setelah kita memasak sudah matang, dia akan merelay mengganti ke pemanasnya. Contohnya begini guys, ini ada saklar yang ini, nanti setelah masak selesai dia akan melepas seperti per bagian tengahnya yang di sini, otomatis pernya di sini. Kalau dia masak udah selesai, dia akan mengganti aliran listriknya. Oke, kita beri contoh, kita tekan aja bagian sini, apakah lampu indikator ini berubah ke satunya ya, pemanas. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah guys, setelah kita ganti lampu ternyata Magicom ini normal kembali ya guys ya, sudah mau berganti lampu. Nah, disinilah kalau kita mainkan dia akan berganti lampu begini ya guys ya. Berarti itulah kerja Magicom yang mengalami kerusakan. Jadinya sudah jelas ya guys ya, bagaimana alur dari perjalanan ataupun Magicom ini, cara kerjanya. Oke, semoga aja semuanya bisa paham yang mau belajar ataupun mau membetulkan Magicom ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya. Semoga diberi keberkahan yang berlimpah, sehat dan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya, jangan lupa like atau share atau subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.